Halo semuanya, bertemu kembali ya dengan saya Pak Willy. Kali ini saya akan berbagi untuk teman-teman yang mau menghadapi OSN ya. Video kali ini berisi mengenai OSN Fisika pembahasan OSK 2021 bagian ke-10 mengenai tumbukan. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika. Jadi silahkan teman-teman untuk menyaksikan video yang lainnya sebagai sumber belajar. Dan ayo mari kita mulai. Soal KSN 2021 bagian ke-10 yaitu mengenai tumbukan. Sebuah kereta bermasa M besar 12 kg memiliki sebuah tiang yang mana sebuah bola bermasa mu sama dengan 1 gram tergantung pada suatu tali ringan yang terikat pada titik P. Kereta dan bola tersebut memiliki kecepatan awal V besar. Kereta tersebut menabrak kereta lain yang bermasa M kecil 6 kilo ya, yang mula-mula diam. Dan selanjutnya, kedua kereta tergandeng. Abaikan gesekan dan asumsikan bahwa M besar dan M itu lebih besar daripada mu. Panjang tali R 50 cm, besar V minimal supaya bola tersebut setelah tumbukan dapat bergerak melingkar terhadap titik P adalah, ya, jadi ini setelah menabrak bola ini akan bergerak melingkar satu lingkaran penuh. Berapa kecepatan V minimal ini supaya bisa terjadi? Ya, mari kita lihat dulu ya. Bendanya saya bagi jadi 3 ini. Benda 1 M besar. Benda 2 itu bola yang kecil ini. Benda 3 benda yang ini ya, M kecil masanya. Oke. Ya, dari sini kita mengharapkan bahwa setelah terjadi tumbukan, bola 2 ini ya, itu bisa bergerak penuh, satu lingkaran penuh. Jadi tidak sampai A terus jatuh, tapi dia bergerak melingkar secara sempurna. Jadi untuk itu saya perlu nilai kecepatan di B ini ya. Berapa kecepatannya? Jadi kita sebut aja VB1. VB1 itu adalah kecepatan relatif partikel 2 terhadap 1. Karena di posisi B saya sebut VB1 ya. Ini pengaruh gravitasi G tentu saja. Berarti untuk sampai ke atas ya kita harus ada kecepatan yang cukup ya. Jadi dia akan bergerak ke atas dengan kecepatan makin berkurang dan sampai di titik A, jadi kecepatannya harus ada ya, tidak 0. Kalau 0 dia pasti jatuh ke bawah. Nah, tapi kecepatannya yang di sini minimum ya. Jadi berapa supaya bisa nyampe satu lingkaran penuh? Jadi kalau gitu kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja di sini di titik A. Itu adalah gaya beratnya tentu saja mu G ya. Kemudian tegangan tali ya, di sini ada. Nah, untuk syarat minimum berarti tegangan talinya kita ambil seminimum mungkin ya, yaitu 0. Jadi kalau gitu kita bisa gunakan persamaan gerak melingkar sigma F sama dengan M kali A. Maksudnya adalah gaya sentripetal, ini A-nya asentripetal ya. Jadi gaya sentripetal itu adalah gaya yang ke pusat lingkaran di titik A. Gayanya adalah mu G plus T. Masanya mu, percepatannya adalah percepatan sentripetal yaitu V kuadrat per R. Jadi V-nya tentu saja yang di titik sini ya. Jadi kita substitusi T-nya 0, nanti kecepatannya kita sebut VA1 ya. Dari sini kita bisa tentu saja mencari nilai VA1 ya. Jadi ini mu-nya kita coret, tinggal VA1 kuadrat sama dengan kali silang GR ya. Inilah nilai kecepatan yang harus ada di sini minimumnya ya. Supaya dia bisa bergerak satu lingkaran penuh. Nah, bagaimana dengan kecepatan di B-nya? Berapakah kecepatan B-nya? Supaya bisa sampai di A ini dengan kecepatan akar GR ini ya. Kita gunakan banyak cara ya. Untuk ini saya gunakan teorem energi usaha ya. Jadi usaha dari B ke A itu adalah setengah MVA kuadrat kurang setengah MVB kuadrat. Nah, di sini ada dua gaya yang terlibat, yaitu gaya tegangan tali dan gaya berat. Ya. Oke, nah. Sekarang kita lihat bahwa usahanya adalah mu kali G ya, gaya beratnya ke bawah, perpindahnya ke atas ya, berarti minus ya. Ini R berarti minus 2R, ini H-nya, perpindahannya. Jadi usahanya oleh gaya beratnya pasti negatif. Untuk tegangan tali karena selalu tegak lurus dengan arah perpindahannya, maka dia bernilai 0 ya. Sama dengan setengah mu VA1 kuadrat akhir kecepatannya dikurangi dengan setengah mu VB kuadrat
PB1 kuadrat ya. Kita sederhanakan ya, ini minus 2 mu GR sama dengan setengah mu VA1 kuadratnya kita ganti dengan GR ya. Kemudian PB1-nya kita mau cari. Yang akan kita cari adalah PB1-nya ya. Jadi ini mu-nya bisa coret dulu nih ya. Kemudian kita bisa gabungkan antara ini minus 2 GR dengan setengah GR, ini pindah ke kanan ya. Jadi 5/2 GR yang min setengah VB1 kuadrat pindah ke kiri setengah. Ini coret 2-nya. Sehingga kita mendapatkan VB1 kuadrat adalah 5 GR atau VB1-nya akar dari 5 GR. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk tumbukannya ya. Jadi sebelum tumbukan seperti ini benda 1 bergerak dengan kecepatan V, begitu juga dengan benda 2 atau bola ini ya. Sementara benda 2 itu kecepatannya 0. Setelah tumbukan, kedua benda menyatu ya, ini M dan M-nya mempunyai kecepatan yang sama yaitu V aksen. Sementara bola ini dia akan bergerak melingkar penuh. Jadi artinya bola ini harus mempunyai kecepatan yang lebih besar dibandingkan V aksennya ya. Nah, di sini kita lihat atau kita sebut saja kecepatannya adalah VB1 ya. VB1 itu sebenarnya sudah kita dapatkan dari yang tadi yaitu akar 5 GR. Kalau kita isikan angkanya G 9,8 dan R-nya 0,5, maka kita mendapatkan nilai VB1-nya adalah 4,95. Jadi ini adalah kecepatan relatif bola ini terhadap benda gabungan M dan M ini. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana hubungan antara V ya, kecepatan ini dengan VB1-nya ya. Jadi kita punya persamaan bahwa VB1 ya, ini adalah kecepatan relatif ya. Itu merupakan selisih dari kecepatan awalnya dikurangi dengan kecepatan akhirnya. Ya. Atau bisa juga kita nyatakan bahwa V aksen itu adalah V min VB1. Baik, sekarang kita akan gunakan hukum kekalahan momentum linear ya. Ini ketabrakannya terjadi antara M dan M ya. Sebelumnya kita gunakan perjanjian tanda positif ke kanan ya untuk besaran vektor momentum. Ya, jadi kita tuliskan persamaannya adalah ini adalah jumlah momentum sebelum tumbukan dan yang ini adalah jumlah momentum setelah tumbukan yang diukur oleh pengamat yang diam di tanah ya. Jadi kita substitusikan massa kali kecepatannya, ini juga M2 sama ya kecepatannya. Tapi M3 M dan V3-nya 0. Setelah tumbukan M besar dan M kecil ini mempunyai kecepatan yang sama ya, M V aksen tambah M V aksen. Sementara untuk bolanya punya kecepatan V aksen ya tambah dengan PB1 ya. Oke, mari kita sederhanakan ya, ini yang ini 0 ya, yang kanan itu kita ganti ya V aksennya karena kita mau menyelesaikan V dan PB1. Jadi nyatakan dalam V dan PB1 persamaannya. Jadi V aksen itu kita ganti dengan ini, V min VB1 ya. Nah, ini adalah V aksen tambah VB1 ya. V aksen tambah VB1 berarti V sendiri ya. Jadi mu kali V. Ditambah dengan, ini sama ya. V aksennya itu adalah V min VB1. Kemudian kita kalikan dan kita lihat ternyata ada bagian kiri ada yang sama ya. MV, ini MV juga kita coret. Ini mu V, ini juga mu V ya. Jadi yang tinggal 3 suku ini. Kita gabungkan yang ada unsur VB1-nya dan yang V-nya kita pisahkan. Jadi saya pindah jadi bentuknya persamaannya seperti ini. MV ini pindahin ke kiri ya, tapi nulisnya sebelah kanan. M plus M kali VB1. Jadi kita bisa tuliskan persamaan terakhir ini dalam bentuk V sama dengan M tambah M per M kecil ya, kali VB1. Dan kita sudah tahu bahwa VB1-nya 4,95. Kemudian kita substitusikan saja M besar 12 dan M kecil 6. Maka kita mendapatkan nilai V-nya adalah 14,85 meter. 14,85 meter per second. Ini adalah kecepatan minimum yang harus dimiliki oleh benda satu ini ya, supaya ketika dia bertabrakan dengan benda M, ini bendanya bersatu dan bolanya bergerak melingkar penuh. Demikian pembahasan mengenai OSN Fisika, pembahasan OSK 2021 bagian ke-10 mengenai momentum.
Jangan lupa ya untuk subscribe bagi teman-teman yang merasakan manfaatnya, dan silahkan juga untuk komen yang positif tentunya agar bisa membangun channel saya ini. Baik, sampai di sini, terus semangat belajar dan berjuang di OSN. Terima kasih.